Ya, Mas Alvin, aku boleh nanya ke Dokter Yanti sesuai dengan pengalaman beliau ya. ya silakan dokter. Oke, Dokter Yanti, kira-kira kenapa sih sebaiknya kita tuh lagi berseru nih di dalam forum ini? Mhm. Sebaiknya kita tidak menyumbang susu formula. Kenapa kita tidak perlu menyumbang susu-susu kemasan? Coba Dokter Yanti. Iya, di dalam situasi bencana, gitu ya, kita mengalami hal yang tidak biasa. Artinya di sini banyak sekali keterbatasan, terbatas air bersih terutama ya, keterbatasan tempat tinggal gitu. Sumbangan susu formula seperti ini membutuhkan air untuk membuatnya, ya. Kemudian juga membutuhkan alat. Biasanya mereka pakainya botol ataupun dot itu, gitu ya, untuk memberikan kepada anak. Dalam situasi bencana di mana air sangat terbatas, maka ini tidak terpenuhi. Yang terjadi adalah justru anak-anak terinfeksi karena satu, air yang dipakai tidak bersih. Kedua, air yang dipakai untuk mencuci peralatannya juga tidak tersedia, bahkan seringkali tidak dicuci, gitu ya. Justru ini yang malah menimbulkan resiko yang lebih besar pada anak-anak mendapatkan infeksi dan penyakit-penyakit lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, susu-susu formula ini memang kita tidak anjurkan di dalam situasi bencana seperti ini gitu ya. Karena memang itu tadi, yang pertama tentang kebersihan, yang kedua adalah tentang takarannya. Dimana kalau takarannya ini nggak sesuai, justru akan menyebabkan kurang gizi pada anak-anak yang mengkonsumsinya, gitu ya. Dan jika makanan itu sudah memenuhi dari 4 bintang tadi, sebetulnya tidak perlu lagi tambahan susu. Gitu. Jadi kita di sini protein hewani bisa sangat dipenuhi dari berbagai macam sumber makanan, tidak harus selalu susu. Gitu. Saya ingin tambahkan sedikit. Ya, saya ingin tambahkan Dan sedikit barangkali Mas Alvin mengenai masalah susu ini ya. Jadi risiko kematian memang akan tinggi sekali pada bayi-bayi yang akan mencret ya. Nah, ditambah lagi, nah ini yang lebih ngeri. Yang tadinya anaknya netek sama ibunya, gara-gara susu formula masuk, nanti entah setelah bencananya selesai atau mereka pulang ke rumah, dia udah nggak mau lagi netek sama ibunya. betul. Nah, ini yang lebih ngeri lagi. Padahal yang namanya susu formula nggak punya antibodi sayang. Antibodi adanya di air susu ibu ya. Mau dicocok-cocokin juga nggak cocok ya dok? Nggak cocok. Nggak bisa gitu diimitasiin. Justru ketika masa bencana lagi susah, bayinya stres, ibunya stres, anak yang stres ini juga cenderung untuk jadi demam dan sakit. Itu saatnya ketika anak ini mendapatkan ASI. Jadi ibu harus difasilitasi mendapat ruang atau tenda di mana ibunya bisa nyaman gelaran netek ibu cahe. Lah, jadi saya ingin justru dalam forum ini saya ingin minta tolong dengan amat sangat, kalau perlu saya sujud bagi semua kepala daerah, para lurah, para camat, para RT dan RW. Coba daripada membangun bilik cinta, coba bilik cintanya itu mending kita pakai untuk ibu-ibu bisa menyusui, gitu loh ya. Jadi ibunya menyusui, anaknya juga jadi sehat. Begitu Mas Alvin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.